Bersama saya sudah ada Mas Yohang atau Yoga Hanggara gitu ya. Halo, halo Kang Panji. Halo, iya. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Saya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Iya, bagi yang belum tahu, Mas Yohang ini adalah kalau saya baca profil LinkedIn-nya tertulisnya Head of Engineering ya di JDS ya. Ya, Jabar Kang Panji. Digital Service. Kalau bagi yang belum tahu Jabar Digital Service itu apa, pengetahuan saya JDS itu atau Jabar Digital Service organisasinya atau unitnya di Pemprov Jabar yang mengurusi segala bentuk digitalisasi, ya pembuatan aplikasi kayak atau tools-tools digital untuk mempermudah kinerja Pemprov Jabar. Gitu bukan? Sotoy. Nampaknya berat kalau tadi disebutkan segala rupa ya, segala ingin kita buat atau ya, aplikasi layanan seperti itu. Ya, kalau tentang ide dari Jabar Digital Service sendiri kan sebenarnya tentu lahir dari keinginan Pak Gubernur ya, Kang Emil ya, khususnya di saat beliau menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat tentu saja nampaknya ya pastinya kita semua juga merasakan ya kegelisahan terkait layanan-layanan pemerintahan seperti itu ya, khususnya yang berhubungan dengan digitalisasi seperti itu. Nah, seringkali mungkin yang kita ketahui juga pastinya pengembangan software, aplikasi di pemerintahan ya, apalagi seperti itu seringkali bertujuan atau pengembangannya mungkin cenderung tidak terarah sebenarnya. Jadi saat kita ada kayaknya bagus nih jika dinas ini kita bikin aplikasi ini. Dinas ini kita punya aplikasi untuk perizinan, untuk aplikasi pengaduan dan sebagainya itu. Reaktif lah ya. Untuk awal itu sudah cukup, ya betul. Untuk awal itu sudah cukup bagus tentu saja ya. Cuma kan pada pelaksanaannya seringkali aplikasi-aplikasi itu tidak terawat seperti itu ya. Akhirnya justru kembali lagi ke masyarakat tidak bisa menggunakan aplikasi layanan secara optimal. Justru malah cenderung ini kok aplikasi lambat, atau kemudian kenapa aplikasinya down, tidak bisa diakses dan sebagainya seperti itu. Nah tentu hal seperti itu tidak bisa kita membuat aplikasi layanan digital dengan kita sebut sebagai gaya tradisional mungkin ya, seperti itu Kang Panji ya. Artinya bagaimana kita mengembangkan sebuah layanan digital itu secara seperti produk ya, seperti yang bagaimana kita mengembangkan aplikasi yang user experience first ya. Jadi bagaimana pokoknya nih masyarakat itu sebagai pengguna ya yang utama yang harus dijaga seperti itu. Dan disitulah mungkin lahir juga JDS ya. Harapannya bisa ini loh, aplikasi-aplikasi layanan pemerintah tuh sebenarnya sangat bisa untuk level up, bukan hanya sekedar yang gimmick ya, sekedar di launching kemudian tidak bisa dipakai seperti itu. Iya. Seperti itu mungkin ke Kang Panji ya. Sedikit. Itu malah jadi lebih berat dari yang saya jelasin sebenarnya. Kalau tadi argumennya bahwa itu kayak lebih berat. Jadi, tapi itu sebenarnya mindset yang sangat menarik ya. Soalnya gini, kalau aku melihat dari masyarakat umum ya, dari masyarakat lah ya, karena aku tidak terlibat di apa-apa gitu di pemerintah gitu. Jadi kita tuh masyarakat ya, pandanganku, kita tuh selalu males berurusan dengan segala sesuatu layanan publik gitu yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Sebenarnya ya, misalnya
mau ngurus KTP itu pasti udah ada resistensi dulu gitu yang paling dasar. Mau ngurus akte anak ya udah males gitu loh. Jadi ada aduh ini pasti entah kenapa di mindset kita kalau ngurus sesuatu ke kantor pemerintah itu pasti berlibat satu, aduh bingung nanti di sananya jam 2 udah tutup. Betul sekali. Terus Kiranya. ya kalau mau cepet dalam tanda kutip ya suka ada oknum-oknum kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak gitu. Dan sebenarnya dari dulu ya kita karena kita memang geraknya banyak sebelum Kang Yohang di sini pun kita udah banyak bergerak di bidang digital gitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya hal-hal tersebut bisa dibantu dengan pendekatan digital atau ya dengan teknologi informasi kayak gitu kan. Ya. Cuman ya memang PR-nya sebenarnya kan di human-nya juga sebenarnya gitu. Betul kan. Itu betul sekali Kang Oji. Jadi memang ya yang sering hangat juga kan EKTP gitu ya. Katanya sudah elektronik ya, tapi seringkali kita masih harus memfotokopi dan sebagainya kan. Yang akhirnya ini baru ramai juga nih di media. Oh iya? Iya, baru ramai itu kan di apa? Ya ada feedback dari masyarakat lah seperti itu. Nah itu betul sekali juga. Jadi tantangan dari kita mengembangkan layanan publik seperti itu tadi, tentu bukan hanya aplikasi ya. Jadi seringkali pola pikir kita pada umumnya masih, ya apalagi di lingkungan pemerintah itu masih sangat kental ya bahwa seolah-olah nih nanti dengan kita membuat aplikasi akan beres, padahal seharusnya yang dijadikan objektif atau tolak ukur keberhasilan kan seperti contoh, misal dengan menggunakan layanan digital, awalnya prosesnya butuh 1 hari 2 hari, cukup 1 jam seperti itu. Awalnya mungkin menggunakan kertas sehingga secara diakumulasi mungkin anggaran untuk administrasi butuh banyak gitu ya, bisa ditekan menjadi 0 bahkan untuk tidak menggunakan kertas sama sekali. Nah itu kan seharusnya ya jadi tolak ukur keberhasilan dari implementasi teknologi informasi ya. Dan pada prakteknya makanya tadi tentu tidak bisa kalau kita hanya bicara aplikasi, maka ada proses-proses edukasi, analisis dan sebagainya tadi. Dan ya JDS kita mempunyai elemen-elemen itu Kang Manji. Jadi kita punya divisi, kita punya tim yang boleh dikatakan cukup lengkap seperti itu. Sehingga untuk dari proses analisis, dari proses menggali kebutuhan dari user, karena kita mindsetnya adalah user ya, bagaimana user masyarakat bisa nyaman, bisa puas, dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita mengedukasi stakeholder, pimpinan, dan kemudian perangkat dinas, human-nya tadi ya, faktor manusia yang paling susah sebenarnya. Iya betul. Karena tadi mengubah proses mentransformasi layanan pemerintah itu memang ya boleh dikatakan ego sektoral dan sebagainya itu kan masih cukup kental ya. Dan disitulah seharusnya layanan digital itu menghubungkan ya sekat-sekat antar dinas dan sebagainya itu harusnya lebih bisa cair dan sebagainya sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat sih. Seperti itu ya. Iya betul-betul memang sih sebenarnya dalam bahasa yang lebih mudahnya adalah ingin bisa memberikan pelayanan terbaik kan sebenarnya ke usernya gitu. Nah sebenarnya itu jadi mindset yang terbaik, yang lebih baik sih gitu. Jadi pendekatan digital atau pendekatan teknologi ya memang bukan sekedar pembuatan teknologinya gitu. Karena kalau pembuatan teknologi ya kalau menurut saya sih zaman sekarang udah siapa aja mah bisa bikin gitu. Maksudnya siapapun bisa bikin. Tapi sebenarnya kan ya harapannya dengan diinstitusionalisasi gitu ya, dengan adanya si grup JDS ini atau apa sih nama ininya, unit lah ya, unit JDS ini itu jadi lebih resmi dan bisa tadi ya mungkin nge-push si organisasi-organisasi pemerintah, sektor-sektor lain yang menggunakan teknologi biar inline lah paling enggak gitu. Iya sih, aku positif banget. Dulu nih aku sedikit cerita ya.
Dulu aku tuh di Jabar sebelum zamannya Kang Emil tuh pernah bikin sistem juga gitu sebagai pihak luar ya, pihak ketiga lah ya. Ada beberapa gitu. Nah, salah satunya mungkin waktu dulu tuh kita bikin apa sih namanya tuh Imonev ya, Imonev Ya. Electronic Monitoring dan Evaluation di Bapeda. Waktu itu fungsinya ada di Bapeda sama ada di biro apalah gitu, saya lupa lagi di gedung sate gitu. Nah itu alhamdulillah lumayan tuh proyeknya 1 tahun atau beberapa tahun, tapi kita masih tetap maintain kayak 3 tahun berjalan karena itu digunakan dan kita sebagai pembuat juga happy karena produk kita digunakan gitu. Jadinya kan ada mindset seperti itu. Cuman memang seingat saya di akhirnya di tahun 2000 sebelum Kang Emil itu Kang Emil naik jadi gubernur, dari Diskominfo tuh sempat bikin project bersama gitu untuk apa ya, harmonisasi gitu. Waktu itu belum ada JDS sih memang ya. Harmonisasi aplikasi-aplikasi yang ada di seluruh apa ya, dinas dan badan di Jawa Barat, agar jadi kayak satu pintu lah kayak gitu, atau jadi satu pintu masuk nanti bisa ngelihat macam-macam. Walaupun itu PR yang sangat berat ya, dan waktu itu juga karena kebetulan ya alhamdulillah juga kita jadi nggak menang tendernya gitu, karena kalau menang tendernya itu saya kebayang itu kita kerjain satu dinas aja itu berat banget, tapi itu ada berapa dinas dan ada berapa puluh aplikasi atau berapa belas aplikasi yang harus kita bikin inline. Itu kan pekerjaan yang nggak mungkin setahun sebenarnya, kadang-kadang kan terbatas administrasi. Nah menurutku itu ada, tapi itu adalah salah satu tonggak atau niat yang bagus, walaupun aku nggak tahu akhirnya terjadi apa enggak. Toh waktu itu kan udah di akhir kepengurusannya Kang Aher juga, jadi ketika Kang Emil naik mungkin lebih nggak tahu saya dilanjutkan atau di take over oleh JDS kayak gitu. Unit-unit digital seperti JDS itu pada akhirnya nanti akan dibutuhkan juga sih di dinas-dinas ya, boleh sekarang seperti itu, karena memang makin kesini nampaknya ya layanan-layanan pemerintah harus mulai diakselerasi, ditransformasi ke menggunakan teknologi ya. Maka tadi saya pikir dengan awal yang sudah cukup bagus tadi untuk mensinergikan ya antar dinas, pasti akan lebih mudah lagi sih jika nanti ide besar yang unit-unit digital itu bisa benar-benar jalan sih Kang Panji. Ini saya baru dengar-dengar nanti akan ada ide seperti itu ya nampaknya. Itu jadi bukan hanya JDS yang mengerjakan semua ya, tapi pada akhirnya unit-unit itu akan lebih bisa cepat berakselerasi pastinya kalau memang sudah punya domain bisnis yang sudah jelas mungkin ya kalau sudah para berdinas. Tapi saya komentar dulu. Tapi kalau kayak gitu bukan nanti jadinya jatuhnya tidak sinergi lagi tuh. Kalau kita lihat misalnya, kalau saya lihat kan sekarang nggak tahu sih kenyataannya seperti apa. Cuma kalau saya lihat kan JDS ini jadi pembuat semuanya gitulah ibaratnya. Kalau bukan hanya misalnya kalaupun tidak pembuat semuanya, tapi membantu asistensi. Misalnya ada dinas yang mau bikin aplikasi apa, walaupun dia menunjuk vendor luar, tapi pasti harus di-assist oleh JDS atau Diskominfo, kayak gitu bukan? Mungkin lebih ke ini kali Kak Panji, seperti domain expert atau expert meternya mungkin ya, tergantung juga. Contoh kemarin seperti ya kita tahu ya pada waktu pandemi seperti ini anak-anak sekolah butuh media pembelajaran seperti itu kan kemarin. Tentu itu tidak mungkin JDS ya akan membantu mengembangkan aplikasi atau layanan digital yang sifatnya untuk edukasi atau pembelajaran. Nah, mungkin terpisah-pisah secara unit ya, tapi satu sisi itu juga harapannya menjadi expert tadi ya. Jadi domain untuk pendidikan, learning dan sebagainya itu bisa di dinas-dinas terkait. Nah, kalau kaitannya dengan sinergi ya, mungkin antar layanan pemerintah yang lain, nah mungkin itu ya mungkin masuk ke area yang lebih ya JDS mungkin ya salah satunya gitu. Karena pastinya akan ada layanan yang beririsan mungkin ya untuk pembayaran dan sebagainya, mungkin sangat bisa sih. Seperti itu sih Kang Panji, mudah-mudahan. Tentu itu masih digodok ya Mas, yang saya dengar ya.
Bagaimana nanti ya mudah-mudahan sih bisa mengakselerasi masing-masing domain area bisnisnya seperti itu. Iya sih, betul. Iya, tapi mungkin memang ini sih, memang dilematis ya. Kalau ada satu super body gini kan, yang untuk mengerjakan semuanya pasti hektik banget ya. Pasti hektik banget timnya gitu. Satu, ya ada plus minusnya sih, dan mungkin akan jadi apa ya? Ya perlu pertimbangan yang lebih matang sih. Ya. Mana yang terbaik lah intinya. Asal sebenarnya menurutku mungkin sebenarnya tidak masalah juga sih di level mana ada organisasi seperti JDS gitu. Misalnya di dinasnya ada unit khusus atau di pusatnya, bahkan mungkin kalau di level pengelolaan negaranya dulu kan sempat ada kayak UKP 4 atau apa yang kayak gitu-gitu lah ya. Masalahnya adalah di ininya sih, di mindsetnya. Dan aku lihat tadi ya mindsetnya si JDS ini cukup baik gitu, yaitu yang memberikan pelayanan terbaik lah bahasa ininya. Dan kalau mindsetnya ke situ kan ya tadi kita saya sebagai masyarakat umum gitu, kalau mau tidak takut lagi atau tidak males lagi tuh kalau gue pengen nyobain ngurus apa gitu ya udah pakai ini aja, simpel dan tidak siap kalau dulu tuh kalau kita mau ngurus sesuatu di pemerintah pasti harus menyiapkan hati untuk gondok dulu gitu, jadi kayak udah siap-siap gue untuk gondok gitu. Ya, betul. Tapi ya mudah-mudahan yang paling penting sih itu mindset organisasinya. Nah, itu jadi masuk ke pertanyaan saya tadi gitu. Kang Mas Yohang kan non PNS gitu. Ya. Nah, nggak tahu nih sensitif apa nggak pertanyaannya, tapi ya jawab ininya aja ya, sebisanya atau maunya gitu. Siap. Ya. Menurut Mas Yohang ya mungkin amannya adalah disadvantage atau advantage buat Mas Yohang sebagai non PNS di organisasi pemerintah seperti itu. Ya, betul banget. Kalau mungkin saya kenalkan sedikit unit kerja ya secara lembaga seperti itu. Sebenarnya JDS itu nama keren mungkin ya, Kang Panji ya. Nama ofisialnya secara entitas di pemerintahan kan nama kami adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Layanan Digital dan Informasi Geospasial ya. Jadi secara struktural unit kerjanya ada ya. Dan itu kami di bawah Diskominfo Jabar. Strukturnya juga terdiri dari ASN dan non-ASN, betul sekali tadi. Di mana ASN tentu ada pimpinan, kepala UPT, kemudian juga pengawas, kemudian juga kepala seksi dan sebagainya seperti itu. Dan saya dan mungkin kebanyakan juga teman-teman engineer ya, di software engineer di Jabar Digital Service ini betul sekali memang non-ASN seperti itu. Nah, ditanya advantage, menurut saya pribadi itu jelas advantage sebenarnya dengan posisi kami, saya sebagai non-ASN ya, tentu karena ya kita memahami bahwa peran-peran dari ASN itu tetap dibutuhkan ya, namun domain area pekerjaan atau tupoksi ya seperti itu memang tetap harus ada yang menjaga ya, seperti proses penganggaran, perencanaan dan evaluasi. Nah, itu kan peran-peran yang tetap harus ada ya, karena kita bagian dari pemerintahan. Dan teman-teman di pimpinan, di ASN, mereka support di area hal seperti ini. Nah, kenapa saya sebutkan untuk posisi engineering ya, itu non-ASN, karena kita sebagai, mungkin boleh dikatakan tenaga ahli ya, walaupun ada istilah yang lebih pas sih, saya agak lupa. Nah, tentu kalau kita menggunakan syarat atau kemudian juga posisi yang di ASN, nah ini nampaknya masih perlu waktu. Jika kita di jenjang ASN itu kan ada namanya peranata komputer ya, seperti itu, atau statisi data itu. Pekerjaan ini tentu sudah punya areanya. Nah, sedangkan kita posisi-posisi engineering itu mostly belum ada tercover di
di uraian kerja di ASN. Sehingga dengan posisi non ASN itu tentu akan lebih fleksibel ya, karena kita bisa menggunakan atau kita berkontrak dengan tenaga ahli, kita sebutnya ya. Nah, dengan tenaga ahli tentu kita punya kompetensi, skill set yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Dan namun tentu tetap sesuai dengan regulasi ya, dengan yang ada. Itu salah satu advantage-nya sih, Kang Panji. Jadi kita dengan merekrut tenaga ahli atau pengelola layanan digital ini tentu kita bisa punya keleluasaan lah ya. Keleluasan ya untuk mengelola kompetensi yang kita harapkan seperti apa dan sebagainya juga sih, terutama juga terkait uraian pekerjaannya seperti itu. Iya betul. Iya sih, betul juga sih itu ya. Kalau saya lihat memang secara apa ya istilahnya ya, terminologinya itu kan memang old school banget lah sebenarnya ya. Kalau kita bisa bicara apa sih namanya tuh billing rate itu loh, yang kan ada di situ ya, apa sih namanya, standar yang dikeluarkan Kemenq itulah ya, standar gaji atau standar apa sih namanya, ya itulah ya, saya lupa juga namanya apa. Memang itu adalah istilah-istilah, karena saya lumayan sering berinteraksi atau terlibat di project di government gitu. Nah kan selalu mencocokkan dengan arahnya ke sana gitu kan, rate ataupun apa gitu. Nah kadang-kadang memang ada profesi-profesi yang tidak di cover gitu, dan itu kan jadi boso editor ini misalnya video editor gitu, itu bisa levelnya apa gitu dan bayarnya berapa, 300.000 per bulan. Nah kayak gitu kan jadi tidak make sense gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin masalah terminologi lah ya, benefit ya. Iya, dan benefitnya juga gitu. Jadi memang sebenarnya harus direvisi sih itu kalau mau. Saya nggak tahu, mungkin ini juga Mas, apa namanya, mungkin ya, tapi mungkin bukan di Mas Yohang ya, maksudnya di teman-teman di ASN itu entah di level apa ya, Kementerian Keuangan kayak atau di mana gitu, kayaknya harus kayak studi banding gitu loh, kayak misalnya ke Singapura lah yang paling dekat gitu, atau kemana gitu untuk ngelihat, atau benchmark gitu lah paling enggak. Ini mereka bagaimana sih penstrukturannya, kan nggak mungkin juga tuh masih tetap dengan cara-cara old school seperti itu, secara fungsional kayak secara struktural kayak. Karena kan apa ya namanya ya profesi yang ada sekarang ini aja 5 tahun yang lalu juga belum tentu udah ada gitu. Data scientist mana ada gitu kan 5 tahun yang lalu gitu, atau React Native engineer gitu misalnya, developer itu juga belum dibikin tuh. DevOps gitu. Jadi harusnya mengikuti, tapi mungkin cara amannya agar tetap bisa keep up yaitu dengan bikin lowongan atau bukaan dengan proses-proses sejenis tapi yang non ASN. Jadi sebenarnya bisa tenaganya tetap termanfaatkan sesuai fungsinya, dan fungsi pemerintah untuk melakukan itu juga tetap bisa berjalan ya, kayak gitu ya. Betul. Itu betul sekali juga terkait makanya dengan mengikuti dengan non ASN, salah satu benefitnya tentu juga terkait rate tadi. Ya sebenarnya kan ada ketentuan biaya, standar biaya umum dan khusus, dan memang boleh dikatakan sebenarnya kita bersyukur ya, sebenarnya cukup kompetitif untuk rate di level pemerintahan di JDS untuk non ASN, sehingga ya tentu ini perlu proses ya, pun pada waktu mungkin dari pimpinan, dari di awal pendirian JDS itu sendiri pasti kan ada proses, dan tentu butuh dukungan dari gubernur ya. Agar posisi-posisi ini loh, kita butuh ya tenaga-tenaga yang belum bisa di cover oleh ASN, nah seperti itu. Jadi ya tentunya tadi kita sangat terbantu dengan political will ya sebenarnya dari pimpinan, dari betul banget nih posisi-posisi itu kan tadi kita nggak tahu ya, bahkan 5 tahun lagi kita ada engineering seperti itu. Iya, betul. Saya aja juga bingung mendengar istilah
kalau ASN itu kan ada jenjang peranata komputer ya. Kalau melihat di rekan-rekan yang ASN yang peranata komputer, wah ini luar biasa sekali ini pekerjaannya. Semua hal dikerjain. Padahal kita butuh spesialisasi gitu ya. Iya betul. Nah ini jadi tergelitik saya untuk nanyain lagi ya. Kan tadi itu advantage lah ya sebagai non ASN bekerja di pemerintah pun secara remunerasi ataupun insentif baiklah kayak gitu. Kan dan aku lihat juga kan JDS ini openingnya rajin gitu ya, maksudnya cukup tinggi dan timnya sekarang berapa Mas? Kalau boleh tahu? Kurang lebih sekitar 180-an orang. Ya. 180. Terbagi dari 5 divisi ya. Itu 180 yang non ASN nih? Itu ada ya non ASN dan ya non ASN sih. Tenaga ahli dan tenaga teknis. Mayoritas non ASN ya. Iya dan itu kan ya itu besar banget, cukup kompetitif lah ya secara salary gitu. Berarti memang mengikuti standar salary ataupun insentif yang diberikan untuk posisi-posisi sejenis, let's say di perusahaan-perusahaan teknologi di Bandung kayak gitu ya. Iya betul. Kalau dari sisi ini kami cukup confident sih, kami melihat ini standar dari anggaran atau biaya itu untuk posisi engineering terutama cukup kompetitif bahkan di level di Bandung mungkin ya. Cukup. Alhamdulillah ya, setiap kita bukaan kurang lebih hampir 5.000 atau 7.000 pelamar. Kita pernah hampir lebih dari 7.000 pelamar bahkan dalam sekali batch ya. Padahal proses rekrutmen awalnya itu hanya 2 minggu, 3 minggu gitu. Juga memang yang jadi tantangan ya disadvantage-nya sebenarnya jadi pertanyaan adalah banyak peserta aja kandidat yang berguguran pada saat ya tadi non ASN mostly kita kontrak ya, di mana kontrak itu juga tidak boleh melewati tahun anggaran. Contoh 1 tahun ini ya selesainya juga di akhir tahun seperti itu. Nah itu juga jadi tantangan sebenarnya. Jadi teman-teman di kami itu pasti bertanya ya terkait jenjang karir dan sebagainya. Nah itu kan dan itu masih jadi diskusi yang hangat juga sebenarnya di internal seperti itu. Iya, tapi itu kekhawatiran sebenarnya. Iya, kekhawatirannya. Tapi mungkin kalau saya lihat ya, kalau generasi ya kita kan mungkin hampir seangkatan lah ya, walau beda-beda dikit gitu. Kalau generasi di bawah kita itu kayaknya itu bukan jadi hal yang dipikirkan secara serius nggak sih gitu loh, kayak ya udahlah gue 2 tahun atau gue 1 tahun di sini dulu belajar atau apa, kayaknya kalau di saya sih ngelihat kayaknya generasi di bawah kita gitu ya, yang 90-an akhir ke sini gitu ya, kayaknya nggak terlalu aware sih, jadinya kayak ya udah nggak apa-apa lah gue kontrak setahun. Justru mereka jadi kayak punya apa ya, kayak punya kebebasan gitu. Gitu nggak sih? Sepakat. Itu terasa betul kan juga. Dan sebenarnya kita pun juga bisa mengolah itu sebagai tadi ya loncatan ya, kita loncatan karir bagi seseorang itu. Justru kami pun juga berharap teman-teman di JDS gitu, ayo teman-teman sangat bisa gitu ya, melompat lebih tinggi gitu ya. Artinya maka kita sebut sebagai alumni gitu ya di JDS. Ya, kami berharap ketika teman-teman bisa untuk meloncat lebih tinggi, ya pasti akan jadi pengalaman ilmu yang cukup luar biasa ya. Jadi ketika teman-teman apply misal di startup yang lebih tinggi di level nasional, nah itu kan pasti lebih punya semangat, punya modal awal yang cukup kuat seperti itu. Itu terasa sih di generasi yang baru-baru mungkin ya seperti itu. 1 tahun, 2 tahun tuh. Apalagi kalau belum nikah kan. Nah, tuh. Betul sekali. Kalau yang udah nikah, biasanya kan butuhnya kestabilan kan.
Lah dirimu kan sudah menikah, sudah married, bahkan hijrah dari Jogja gitu kan. Nah itu ini langkah yang cukup besar loh sebenarnya. Apalagi kalau tadi kita lihat sistemnya adalah kontrak gitu. Bahkan di semua level ya. Termasuk dirimu yang udah di top juga kayak gitu. Iya, betul. Di level koordinator pun juga sama karena tadi tenaga ahli non ASN secara kontrak ada aturannya, Kang Panji. Dan ketika saya ditanya, saya juga bingung apa motivasi, dan saya juga ambisi mungkin ya, dengan apa ya saya sudah berkeluarga dan sebagainya tadi. Ini memang jadi ambisi pribadi sih Kang Panji. Jadi memang di 10 tahun Kang Panji saya pernah bekerja sebagai software programmer ya, di sebuah company atau software house seperti itu, jadi konsultan ya seperti itu, di mana kita sering mendapatkan tadi seperti Kang Panji ya, kita ngerjain aplikasi pemerintahan dan sebagainya gitu. Nah ini di tahun 2019 kemarin saya tertarik gitu ya, loh ternyata ada gitu ya JDS dan sebagainya, maka saya bergabung ya, dan ya saya punya ambisi misi dulu gitu ya, sedikit mengesampingkan idealisme mungkin dengan ya udahlah kita coba kontrak dulu, pengen tahu, pengen memberikan impact gitu ya, memberikan manfaat lebih ya di dalam, kalau 10 tahun sebelumnya mungkin saya di luar ya sebagai konsultan, nih saya udah di dalam nih, harusnya bisa lebih banyak kontribusi ya. Dan tentu ini saya pun juga punya ambisi yang lebih lagi ya. Ya nanti kita lihat kemana bola mengelinding nih Kang. Oh iya. Iya ya, mudah-mudahan tetap oke ya. Maksudnya ya mungkin PR-nya sih sebenarnya kalau bukan di kita ya, atau bukan di Mas Yohang ya, maksudnya pemerintah bagaimana caranya membuka ruang ya, sebenarnya ruang publik gitu ya, atau ruang talent-talent yang tadinya yang tadinya tidak terjamah gitu ya. Saya rasa salah satunya ya dengan JDS jadi terjamah dan bisa jadi berkontribusi atau dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh pemerintah untuk menjalankan programnya yang baik kayak gitu sih. Jadi menurut aku ya harusnya mungkin kalaupun ada ya dibukalah ruang-ruang, misalnya ada orang-orang yang butuh ruangnya kestabilan, butuh kontrak yang lebih ini, butuh jenjang karir ya mungkin bisa difasilitasi. Atau ada orang-orang yang butuhnya yang tidak butuh seperti itu ya, yang cepat bosan gitu misalnya, tipikal-tipikalnya kayak gitu kan, yang 1 tahun ganti itu juga difasilitasi juga. Jadi yang penting tujuannya tepat sih, Iya tujuannya benar aja, dan ketika lagi di lapangan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah kalau dari sisi tidak ya, kalau dari sisi salary mah oke gitu kan, cukup baik lah terutama untuk teman-teman yang engineering. Kalau nggak oke-nya apa sih? Nggak oke-nya juga ya challenging ya sebenarnya, hal-hal yang tadi Kang Panji sebenarnya di awal sudah menyebut kata kunci ya yang cukup menarik, yaitu mengerjakan semua hal tadi terkait aplikasi dan ini ya. Itu tantangan sebenarnya. Jadi bagaimana proses tadi mentransformasi layanan pemerintah itu harus berangkat dari mindset ya yang dari awal. Dan peran-peran itulah yang seringkali butuh proses, butuh kesabaran dan sebagainya. Bagi sebagian di lingkungan pemerintah itu masih sangat kuat, bahkan di tahun 2019 pada waktu awal-awal pendirian JDS atau unit pelaksana teknis tadi, awalnya kami bingung gitu ya, apa yang kita kerjakan gitu ya. Dari sisi pimpinan, dari Kang Emil punya misi seperti kalau Kang Panji pernah dengar Sapa Warga, Desa Digital dan sebagainya. Itu kan program utama yang oke, kita fokus ke sini seperti itu. Nah,
dan belum ada dinas atau perangkat daerah yang lain yang tertarik untuk bekerja sama dengan JDS karena masih baru seperti itu. Di tahun 2020 pada waktu pandemi COVID melanda, nah ini terasa nih memang dari Pak Gubernur sendiri kan, ini kita punya Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi Penanganan COVID. JDS membuat aplikasi ekosistem yang kami berharap bisa mengakselerasi penanganan COVID-19. Nah, pada saat kita sudah alhamdulillah mendapat kepercayaan sebenarnya dari dinas, dari ini, dan kemudian itu jadi tantangan di tahun berikutnya, yaitu setiap dinas ingin ada ide pembuatan aplikasi ke JDS ya. Jadi bisa nggak bikin aplikasi ini, bisa nggak bikin aplikasi itu, seperti itu. Nah ini kan tentu juga ternyata kita masih butuh proses edukasi gitu ya, bahwa ini loh aplikasi itu kita bukan hanya sekedar bikin ya, kita harus mengelola dan sebagainya tadi. Itu mungkin satu hal yang saat ini jadi nggak enaknya dan juga tantangan sebenarnya tadi ya, bagaimana ini aplikasi-aplikasi ya. Akhirnya kan kita memprioritaskan ya. Seperti itu. Iya, betul. Iya sih, karena memang jadi anak ini banget sih, saya lihat ya. JDS ini jadi primadona. Sebenarnya. Ya menurut saya positif juga sih, jadinya orang mulai bermindset kayak gitu ya, mayoritas kayak gitu kan. Jadinya ya mudah-mudahan bisa jadi sesuai dengan misinya, asal jangan kerja by order aja. Menurut saya mungkin levelnya harus betul. Ya itu mainnya di strategis dulu sih, tapi nggak tahu ya ini levelnya siapa ya, mungkin Kakang Ajun kali harus bilang. Maksudnya biar infrastruktur, kalau kita ngomongin teknologi informasi, distrukturkan gitu, jangan order gitu, bukan bikin suatu ini bikin, tapi kayak kita mau ujungnya mau di mana sih sebenarnya? Tadi ya mungkin harmonisasi atau sinergi dari macam-macam itu. Jadi yang menurut saya ya sebagai di luar ya konsultan ataupun maksudnya di dalam gitu, ketika kita ngerjain itu kita jadi happy karena kita tahu mau yang mau dikejar apa. Harusnya gitu. Betul. Iya. Impact ya. Sebenarnya yang kita ingin kita tingkatkan kan impact terutama terhadap masyarakat ya. Betul sekali tadi yang bagaimana jangan sampai kita mengerjakan sesuatu by order ya, yang mana akan menjadi motivasi yang menurut saya kurang baik ya. Berbeda ketika kita bicara konteks impact yang memberikan manfaat kepada masyarakat, itu kan tentu kita pasti akan lebih semangat ya. Ini terasa nih dengan kita tadi ya, awalnya orang harus jauh-jauh dari rumahnya ke kota gitu ya, ngurus administrasi, KTP. Sekarang bisa menggunakan aplikasi cukup 5 menit. Nah itu kan akan jadi kepuasan atau ini yang kita happy nih, kita punya problem dan kita bisa memberikan solusi yang terasa di lingkungan masyarakat ya. Karena kalau kita hanya mohon maaf ya, kalau misal kita by order itu kan kita hanya memberikan kepuasan ke stakeholder sebenarnya. Dan kepemimpinan itu kan bisa berganti dan sebagainya. Sedangkan masyarakat tentu kepercayaannya lebih luas. Iya betul. Tapi itu menurut saya memang ini sih, memang memang agak-agak mungkin gara-gara kolonialisasi juga ya. Maksudnya kita dulu masyarakat kenapa menganggap pemerintah itu mengurus sesuatu ke pemerintah repot, karena dulu ketika kita di zaman kolonialisasi mungkin datang ke pemerintah ngurus apa-apa direpotkan, sehingga ketika mindsetnya yang old school ya, terutama yang old school memberlakukan sebaliknya, bahwa yang butuh adalah lo tuh, masyarakat yang butuh gitu. Ya lo yang harus ngapain kayak gitu kan. Nah menurut saya sih mindset dasarnya itu yang harus dirubah sih. Bagaimana
ya sebenarnya bukan ya masyarakat memang butuh, tapi kan kewajiban si abdi masyarakat nih yang bekerja untuk masyarakat ya ASN yang harus bisa memprovide itu, atau ya dalam konteks yang lebih luas pemerintah bisa memprovide kebutuhannya lah dengan lebih baik gitu kan. Harusnya memang ada indikator, ada indikator pengukurannya adalah ya itu tingkat pelayanannya tuh harusnya yang mungkin ini. Ya itu komplainan kita lah ya, komplainan saya lah sebagai masyarakat. Ya tapi bisa di apa ya, percepat lah ya hal-hal baik itu oleh salah satunya oleh JDS. Amin. Nah, aku ini penasaran satu lagi, tadi kan udah dari sisi kesulitannya seperti itu. Nah, kalau yang aku lihat salah satu yang tadi udah disebut juga, salah satu yang prestasi lah bisa dibilang ya, yang atau jadi titik kuncinya adalah satu JDS pasti, kalau kita ngomongin JDS, satu handling comment center pasti yang ada yang ini ya. Dan stylenya Kang Emil kan juga waktu di Bandung bikin comment center, di provinsi juga bikin comment center, itu satu. Itu lalu yang kedua ya COVID kemarin nih, aku lihat kan apa ya, itu sebenarnya levelnya kalau di korporasi ya itu udah suatu ya mungkin bahkan bisa masuk ke levelnya calon unicorn lah maksudnya ya, kalau kita lihat dari sisi jumlah user, dari sisi traffic gitu. Karena kan aku juga sedikit lah ya ngebantuin kayak gini dari sisi macam-macam perintilan kecilnya gitu loh. Jadi sedikit banyak tahu trafficnya lah, atau tingkat kesulitan yang ada di dalamnya lah, jumlah usernya lah paling nggak kebaca kayak gitu, terutama di awal-awal pandemi itu kan. Nah itu bagaimana tuh Kang ininya ya inisiasinya? Aku rasa kan cukup cepat juga ya COVID tuh bulan Maret gitu. Maret ya kita 1 tahun ya ini ya Kang. Iya betul 1 tahun ya. Dan Picobar itu kan kayaknya cepet-cepet juga tuh, termasuk kayak Jakarta juga kan. Kalau nggak salah hampir bersamaan ya Jakarta dan Picobar ini kan ininya ya, rilisnya. Itu gimana tuh Kang prosesnya, bisa boleh diceritain nggak? Oke. BTW nanti saya kapan-kapan juga pengen belajar dari Kang Panji yang kolonial tadi. Siapa tahu saya belajar. Oke. Menarik tadi. Kemudian terkait untuk penanganan pandemi sendiri, iya tentu itu juga tadi inisiatif dari Kang Emil ya sebagai pimpinan tertinggi juga. Beliau sangat ingin bergerak cepat ya. Bahkan kalau tidak salah, saya masih ingat bahkan kan Jawa Barat sudah terlebih dahulu ya menyatakan siaga ya sebelum dari pusat atau di nasional dinyatakan siaga atau kasus pertama COVID seperti itu. Iya, jadi memang kasus pertama di Depok kan, masuknya Jabar juga. Depok kan? Begitu ada instruksi dari Pak Gubernur untuk inisiasinya sebenarnya lebih ke pusat koordinasinya ya. Jadi saat itu belum terbentuk Satgas sebenarnya, jadi belum terbentuk Satgas penanganan atau gugus tugas lah ya seperti itu. Sehingga dari Kang Emil adalah ini butuh pusat komando dulu gitu ya, pusat koordinasi untuk penanganan COVID-19, dan ini harus lintas sektoral, maka ada terlibat juga dinas kesehatan, kemudian juga dinas Diskominfo dan sebagainya. Nah, jadi di awal mungkin ide besarnya adalah pusat koordinasi dan informasi ini dulu ya, karena tadi masyarakat sangat butuh. Ya di awal pandemi kan kita masih bertanya-tanya ya Kang ya, jadi kayak ini ada atau tidak gitu. Kasus pertama aja kita sudah sangat heboh gitu, banyak berita palsu, hoax dan sebagainya. Maka setelah pusat koordinasi yang lintas sektoral ini terbentuk, dalam waktu singkat, dalam 1 minggu, wah ini tidak bisa kalau kita sosialisasi atau kita mengedukasi masyarakat dengan cara yang tradisional juga, maka muncullah aplikasi gitu ya, usulan layanan aplikasi kita sebut Picobar gitu, aplikasi di mana harapan dari Pak Gubernur khususnya
masyarakat bisa itu jadi semacam super app ya. Masyarakat bisa mengetahui perkembangan kasus, kemudian tadi jika ada berita hoax ada klarifikasinya dan sebagainya. Jadi dalam 1 minggu kami membuat aplikasi itu memang tentu ya ini juga makanya kelebihan dari kami gitu ya dengan fleksibilitas itu adalah kami bisa bereksplorasi dengan teknologi-teknologi yang modern juga sebenarnya Kang Panji. Yang mana nggak mungkin nih kalau kita hanya menggunakan cara tradisional biasa, old school, bikin aplikasi publik ya. 1 minggu. Bahkan kalau kita 1 minggu ya, 10% dari warga Jabar saja sekitar 5 juta penduduk ya. Wah ini aplikasinya nggak akan bisa bagus, apalagi secara performa ya, dalam waktu singkat. Nah, tentu kami perlu mengadopsi strategi development yang modern juga sih Kang. Jadi bagaimana ya tantangan berikutnya kan juga bahkan tim kita pun dalam kondisi transisi work from home dan work from office ya, kita tidak bisa di kantor gitu. Nah, tentu dengan ada ya metode cara development dengan teknologi yang modern, dan alhamdulillah itu bisa mendukung kami untuk produktif sehingga dalam 1 minggu bisa kemudian melakukan rilis aplikasi seperti itu. Namun yang jadi catatan tentu maaf. Dan tentu mindset juga yang tadi di awal kita juga ingin selalu ulang-ulang adalah sebenarnya kita tidak membuat semua aplikasi itu jadi semua dalam satu waktu ya Kang Panji ya, dalam 1 minggu seperti itu. Dengan metode agile kan iteratif. Jadi di versi MVP kita minimum viable product kami pun juga bertahap. Dalam 1 minggu, 2 minggu kita terus rilis increment fitur-fitur baru yang sesuai kebutuhan. Maka tadi dari sisi 2 hal ya, tadi metode pengembangannya sendiri, bagaimana bisa iteratif ya, tanpa semua harus dianalisis dulu di awal gitu, kemudian di ujung baru dirilis. Nah, kita tidak menggunakan itu, tapi kita incremental ya. Dan yang kedua, penggunaan teknologi itu sendiri. Saat ini banyak banget teknologi yang sebenarnya bisa mempercepat pengembangan aplikasi ya. Bagaimana kita bisa lebih produktif sebenarnya, agar tidak selalu mulai dari nol seperti itu. Itu Kang Waji. Jadi mungkin 2 hal itu yang ya memang kita harus beradaptasi dengan cepat ya. Tidak bisa tadi dengan cara-cara lama, pasti butuh waktu. Nah, kita harus move ya, kecil-kecil tapi kita bisa rutin seperti itu. Iya betul banget sih. Dan memang berkembang banget ya. Kalau nggak salah kan salah satunya ya di awal tuh memang hanya data pasif aja, terus berikutnya lagi udah mulai bisa diotak-atik, terus berikutnya lagi udah ada bisa report apa kayak gitu-gitu kan. Jadi makin maju gitu. Itu terakhir kalau ininya yang terregister di situ berapa usernya berapa tuh kalau kita bisa bahasa pakai user gitu ya? Ya, untuk yang jumlah, karena kan aplikasi itu tidak semua orang wajib login ya. Untuk yang register di data kami sekitar 1,5 juta sebenarnya yang register ya. Namun dari sisi user aktif dalam atau monthly user aktif kurang lebih kita ada di angka saat ini di awal pandemi user aktif kita 5-7 juta. Namun karena sekarang udah ya mungkin menurun ya, kurang lebih sekarang hanya di 1 juta 2 juta user aktif per bulan seperti itu. Karena memang mungkin ya animo masyarakat juga udah mulai santai ya. Ini juga jadi tantangan sebenarnya, bagaimana mengedukasinya tetap berjalan.
Iya, itu makanya saya bilang sebenarnya kalau di level korporasi atau di level startup itu mungkin bahkan udah, kalau kita lihat kayak Topet aja mungkin berapa ya, 5 juta kali ya, 5 juta user lah kayak gitu ya, kalau 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 kita lihat ya. Kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu juga itu user aktifnya berapa kayak gitu. Terus ya maksudnya secara pengelolaan levelnya sebenarnya walaupun mungkin ada kayak tadi ya, tidak semua di manage terpusat, terus juga mungkin banyak yang sifatnya kolaboratif gitu ya, dari sisi Ya. ini. Ya tapi itu udah luar biasa banget, dan menurut saya sih kalau ya saya nggak tahu kalau Mas Yohang memang masih ada kekhawatiran untuk next step-nya atau bagaimana. Menurut saya sih perlu khawatir lah, ini udah jadi portofolio yang sangat luar biasa ya menurut saya. Tapi itu kita ngomong record aja nanti kalau misalnya. Siap benar sini. Nah, kalau kerjanya JDS itu bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya kan tadi penggunaan teknologi di spesifiknya itu kebutuhannya tinggi banget. Dan saat ini di provide oleh JDS pun JDS tidak bisa bekerja sendiri tentu saja gitu kan. Makanya butuh mungkin partner lah, atau masing-masing dinas juga buka partnership dengan mungkin startup tech kan banyak banget gitu di Bandung, di Jawa Barat gitu. Depok gitu kan, Bogor itu juga banyak talent kayak gitu kan. Kalau Mas yang melihat teman-teman yang di luar nih, teman-teman yang di luar pemerintahan, kita bisa kontribusi caranya bagaimana sih kalau misalnya Mas yang tahu. Terus yang kedua adalah kalau JDS, kalau mau partnership sama JDS itu bagaimana sih sebenarnya gitu, sebagai misalnya talent kah, ataupun sebagai tadi ya perusahaan kayak mau partnership itu bagaimana? Apakah udah ada mekanismenya atau bagaimana gitu? Terkait pertama jelas ya, ini kita masih sangat awal sebenarnya. Jadi JDS masih usia 2 tahun lah, kita memasuki tahun kedua ya, atau 3 tahun ya, mendekati 3 tahun. Tentu kita juga tadi ya pengen sustain ya, khususnya di Pemprov Jabar khususnya, atau di layanan publiknya. Dan itu makin ke sini pun kami juga menyadari bahwa kita tidak bisa sendirian ya, tidak bisa JDS ini sendiri yang bekerja. Pun kan semangatnya dari Kang Emil, dari pimpinan adalah kolaborasi ya. Teknologi itu sendiri kan juga cukup pesat ya, Kang Panji, berkembangnya. Mungkin saat ini kita masih bicara tadi ya, software development yang seperti ini kan udah mulai banyak seperti AI, kemudian machine learning, bahkan IoT dan sebagainya. Nah, itu pasti artinya sangat-sangat perlu kolaborasi ya dengan startup tadi, betul sekali Kang Panji, dengan komunitas dan juga universitas dan sebagainya. Dan untuk pengembangan ya, pastinya saat ini kalau tidak salah sedang digodok juga untuk, jadi di tahun lalu sebenarnya sempat diinisiasi sebelum pandemi adalah komunitas Jabar Komit gitu kalau tidak salah ya, Kom IT Jabar Komit. Nah, di mana kami mengumpulkan masukan dari komunitas-komunitas teknologi. Saat ini masih terbatas di teknologi dan data sebenarnya. Contoh di komunitas Android Developer Bandung, kemudian juga komunitas JavaScript dan sebagainya. Dan pastinya akan sangat banyak masukan ya dari teman-teman di komunitas, kemudian dari universitas dan sebagainya. Cuma pada waktu itu pandemi sehingga kita belum sempat bergabung atau membuat sebuah hal baru lah. Tapi di awal sebenarnya Picobar sendiri juga ada kontribusi ya dari teman-teman relawan ya, kita menyebutnya relawan, ini adalah dari komunitas sebenarnya. Jadi ada aplikasi kita kan kita open ya, dari open source ya boleh dikatakan. Jadi ada komunitas yang bisa kontribusi langsung seperti itu. Nah,
Namun dia itu masih terbatas di tahun lalu. Tahun ini nih baru jadi bahasan yang cukup menghangat lagi untuk nampaknya perlu nih untuk meningkatkan kolaborasi yang komunitas-komunitas ini lagi. Nah, maka tadi betul banget nyambung ke pertanyaan kedua, bagaimana kolaborasi dan sebagainya. Dalam waktu dekat nanti nampaknya akan ada event sebenarnya. Nanti kita akan coba sosialisasi bahwa apa namanya tadi ya ini kita masih sangat butuh kolaborasi menyelesaikan problem-problem di masyarakat ya. Apalagi kalau kita bicara konteks yang lebih luas seperti desa di rural ya kalau mungkin pernah mendengar desa digital seperti itu ya Kang Manji. Tentu kita sangat butuh kolaborasi masukan-masukan dari teman-teman komunitas atau maupun di kampus dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan kalau ada event itu nanti kita akan pasti publikasi ya agar kita bisa saling bertukar pikiran ya. Kemudian juga terkait partnership kalau mungkin dari teman-teman dari yang sudah punya, kami yakin ya solusi-solusi itu akan lahir banyak kreativitas dari luar tadi ya, dari komunitas dan sebagainya. Nah, itu boleh kita punya tim implementasi dan partnership namanya, yang mana ini menjadi sarana buat bisa menjadi pintu masuk ke bahwa ini loh teman-teman punya produk, punya solusi apa nih yang bisa kita kolaborasikan ya. Tentu ini juga akan sangat positif bagi JDS maupun di Pemprov Jabar karena artinya ini kan produk sudah ada, sudah siap. Nah, apa nih yang kita bisa kolaborasikan? Kita bisa bantu apa seperti itu. Nah, itu bisa kita sangat open terhadap masukan-masukan itu nanti, terutama teman-teman atau universitas atau ya startup maupun company yang menawarkan produk bisa melalui ini tadi bidang partnership seperti itu. Biondi ya? Masih Biondi apa? Atau? Iya, betul sekali. Sekarang masih Mas Biondi. Kalau Pandu statusnya koordinator ya? Atau? Pandu saat ini advisor sebenarnya dia. Karena beliau punya amanah lain yang lebih besar. Jadi saat ini Pandu posisinya sebagai advisor aja Kang Panji. Memberikan masukan. Oh, kalau di JDS apa sih strukturnya? Satu engineering, yang di rumah pegang engineer, terus tadi data ya siapa tuh? Kiru. Iya Kiru. Itu. Terus si Biondi partnership. Itu 3 itu aja ya berarti? Ada 3 betul. Kemudian ada analisis sebenarnya. Analisis ini yang Kang Rian, yang bagaimana bisa menggali kebutuhan user tadi ya untuk analisis. Kemudian yang kelima ada divisi komunikasi sebenarnya. Jadi ya tadi untuk berjualan kan butuh strategi ya. Nah ini teman-teman komunikasi yang bidangnya di sana. Ada 5 jadinya Kang. Oh ada 5. Dan itu nggak headnya siapa yang di situ sekarang? Nah itu belum. Ini saat ini kosong. Ya di tahun yang lalu kan Pandu ya di. Iya. Posisi itu masih kosong. Jadi kepala UPT tadi. Jadi saat ini kita masih langsung menginduk ke kepala ASN ya. Oh gitu. Oh iya, saya belum update lagi sih. Pandu tuh sebenarnya di grup startup Bandung juga ada dan saya nggak tahu sih apa. Kayak kadang sama yang nama grup kadang-kadang kan kita skip juga dia. Mungkin dia kan saya nggak baca gitu kadang-kadang. Iya, tapi bio ada ya kalau nggak salah di situ. Mungkin ini sih menurut saya, tapi ini pandangan aja ya. Kadang-kadang tuh teman-teman mungkin yang non teknis ya kalau pandangan saya di bidang manapun lah ya, di level manapun saya lihat ya. Ini sangat-sangat bagus gitu. Orang-orangnya banyak-banyak, kita tuh punya inovasi atau punya pemikiran yang kita bisa anggap bagus gitu dan punya kemampuan yang bagus gitu. Cuman kadang-kadang mungkin beratnya kalau saya bisa lihat adalah kemampuan ini tidak diimbangi dengan
otoritas yang diberikan di situ gitu. Jadinya oke, kita bisa melakukan ini, gue berkapasitas melakukan ini, gue punya network untuk ini, tapi jadi melempem aja karena tidak ada tidak dikasih otoritas untuk itu gitu. Jadi JDS harus lebih besar lah. Betul semuanya. Ya makanya tadi kita sebut sebagai itu ya, political will ya. Jadi pasti sangat sangat butuh pimpinan-pimpinan yang bisa menggerakkan ya, bagaimana ya alhamdulillah itu saat ini pun sangat suportif ya kan, dari Kang Emil, dari kepala dinas dan sebagainya, itu kan alhamdulillah cukup solid, cukup ayo teman-teman butuh apa kita support. Nah untuk regulasi nanti kita bisa pelajari. Nah itu kan bagi kami otoritas kepercayaan yang wah ini mahal ini. Yang kita bisa mengakselerasikan butuh itu. Iya betul. Iya jangan karena regulasi ya bukan berarti melanggar aturan ya, tapi maksudnya jangan terhambat gara-gara administrasi lah bahasanya gitu. Betul ya. Maka tadi itu kolaborasi dengan ASN ya, tadi kita sebut ya sebenarnya ada beberapa kemudahan di peraturan yang bisa dimanfaatkan juga. Jadi itu memperkaya sudut pandang kita kan sebenarnya. Jadi dari sisi teknikal seperti ini, dan mungkin dari sisi regulasi seperti ini. Nah, ternyata bisa dicari titik tengahnya. Nah, itu kan menarik sekali, otoritas dan tadi will ya dari pimpinan yang cukup suportif sekali sih. Iya betul. Diplomatis Kang, bagus Kang. Yang berat sekali itu kalau memang iya sih memang itu ya. Oke Kang, kita udah banget nih. Mungkin itu aja. Terakhir mungkin ada yang ingin dirimu sampaikan yang belum sempat saya ulik gitu, atau mau diceritakan gitu. Jadi belum banyak ngulik background nih tadi. Jadi kayak asik ngobrolin tentang ini nih. JDS gitu. Ya betul. Kalau tadi ya mungkin sebagai penutup dari saya tadi ya, pun terkait background saya tadi secara singkat ya, intinya kita ingin berubah lebih baik pastinya ya. Jadi dari saya pribadi dengan berpengalaman dari luar pemerintahan ya, merasakan layanan-layanan pemerintah, mengembangkan aplikasi pemerintahan dari sebagai konsultan, itu kan wah nampaknya sangat bisa lebih dari ini gitu ya yang kita buat. Maka ya JDS, kemudian ya alhamdulillah di Pemprov Jawa Barat nih, wah ini menarik nih, sedang ada konsep unit-unit digital. Nah ini tentu menarik bagi kita ya untuk masuk, kemudian juga berkontribusi ya, dan at the end kita berharap memberikan impact ya, manfaat yang memang itu lebih terasa di masyarakat. Bukan yang tadi bagaimana kita berdasarkan by order ya. Dan ya itu tantangan saat ini, bagaimana kita ini masyarakat, kepentingan publik nih yang seharusnya kita terus jaga kepercayaan terutama ya. Dan juga serunya adalah ternyata kita sangat bisa gitu ya untuk di level pemerintahan ini menerapkan best practice di software engineering sebenarnya. Jadi kalau kita selama ini melihat, oh ya software pemerintahan terus kayak gini cara kerjanya sebenarnya, ternyata kita sangat bisa memperbaiki ya, agar teman-teman ya tadi kita image aplikasi pemerintahan itu jelek, tidak intuitif, tidak user experience yang bagus. Nah, ternyata sangat bisa gitu. Dan ini tentu menarik bagi teman-teman yang lain juga yang mungkin punya misi, punya ambisi yang serupa ya. Jadi teman-teman bisa bergabung ke JDS kalau memang punya keinginan ya untuk merubah hal tadi yang lebih positif. Seru, insya Allah di sini cukup seru dan menarik untuk jadi portofolio teman-teman. Iya. Ya mudah-mudahan yang dengerin pada tertarik ya. Opening masih buka nggak sih?
masih ada yang open atau udah mulai tutup lagi? Masih. Jadi saat ini di posisi engineering ada beberapa yang masih kita open seperti software programmer front end, kemudian software quality assurance dan sebagainya. Ini beberapa ada di website JDS juga ya, digitalservice.jabarprof.go.id. Jadi ayo nih, kalau Kang Panji dan teman-teman semua ada misi ya, jadi ya kita harus punya ambisi buat memperbaiki ini lebih baik lagi. Sip. Oke, ya mudah-mudahan banyak yang daftar dan dapat lah, dan remunerasinya atau insentifnya kan oke juga gitu, bersaing lah gitu jadinya. Ya cukup. Jadinya bahkan mungkin lebih tinggi ya bagi di beberapa tempat gitu. Kalau saya intip-intip dikit gitu. Oke Kang, atur nuhun waktunya nih, kita malam-malam, mudah-mudahan sehat terus dan bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik lah. Amin. Oke. Sama-sama Kang Manji, makasih banyak ini. Alhamdulillah kesampaian kita sebelum Ramadan nih. Oh iya, bisa Ramadan. Iya. Ini kayaknya tayang Senin, berarti minggu depan udah Ramadan nih berarti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.